warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermunajat pada subuh kali ini, subuh Ramadan yang penuh barokah ini. Kita berusaha berjuang untuk kita menolak ajakan-ajakan yang sebetulnya pada hari ini dan pada subuh kali ini mata kita bisa terpejam dan dipejamkan di tempat yang semestinya. Tetapi kita mencoba memperjuangkan untuk memaksakan diri kita dalam rangka aktivitas yang positif, yaitu mengkaji diri ba'da kita menyelesaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang fardu. Semoga ibadah kita baik yang fardu dan sunnat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan dulu dan saling mendoakan untuk keluarga kita yang sudah tiada, orang tua kita, kakek nenek kita, para pejuang, para kiai, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat. Semoga mereka ini diampuni segala dosanya dan menjadikan mereka ahli surga. Demikian juga kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rizki yang terduga ataupun yang tidak diduga-duga. Ini rizki yang halalan thayyiban mubarakan manfaatan li hayatina, untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan di akhirat kelak. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada subuh kali ini kita akan membahas sebuah hadis. Hadis ini disebut hadis qudsi. Apa yang disebut hadis qudsi ini adalah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi lafaz, isi dan sebagainya adalah kalamullah. Berarti hadis qudsi ini adalah firman Allah, kalamullah, namun tidak tertera dalam Al-Quran. Tidak ditulis dalam Al-Quran, melainkan diucapkan oleh Nabi. Setiap yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka itu namanya hadis.
perbedaan hadis dan Quran ini, kalau hadis itu namanya sesuatu yang baru, artinya diucapkan oleh Rasulullah SAW yang sebagai makhluk. Tetapi kalau Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalau Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi ibadah jika kita dibacanya. Maka beda antara hadis dan Quran. Nah, hadis qudsi ini adalah perkataannya hadis tetapi isinya adalah Al-Quran. Itu kalamullah. Mana hadisnya? Hadis qudsi ini salah satunya adalah mengenai tentang puasa. Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Salah satu ibadah yang keterkaitannya dengan makhluk yang sangat kecil adalah puasa. Ibadah yang tidak berbentuk adalah puasa. Ibadah yang tidak terlihat adalah puasa. Ibadah yang sangat sedikit rukunnya adalah puasa. Rukunnya hanya niat. Mana buktinya as-saumu li, bahwa puasa ini untuk aku, kata Allah. Puasa ini yang taunya adalah dirinya yang puasa as-shaim dan Allah yang maha tahu. Sehingga manusia-manusia ini seakan-akan tidak ada memberikan manfaat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contohnya ibadah sholat ini jelas ada tempatnya. Jika itu di rumah atau di kantor namanya musholla, itu tempat sholat. Kalau yang pribadi sajadah, tempat sujud, kelihatan ada tempat sujudnya. Jika itu di masjidnya masjid kecamatan atau di masjid RW namanya masjid jami', yaitu masjid yang suka dipakai untuk berjamaah, Jumaah, pakai Jumaah, namanya masjid jami'. Masjid di kecamatan namanya masjid besar. Masjid yang di kabupaten namanya masjid agung. Seperti ini Masjid Agung Kabupaten Garut. Kemudian ada juga masjid yang berada di provinsi namanya Masjid Raya. Masjid Raya Banda Aceh, Masjid Raya Bandung kan. Ada juga masjid nasional. Satu-satunya adalah Istiqlal gitu. Nah, sholat ini ada tempatnya. Demikian juga sholat ada alatnya. Harus menggunakan pakaian tertutup sholat. Jika kita tidak pakai pakaian, tidak sah sholatnya. Maka waktu sholat ini coba lihat, ada sarung yang menjadikan ada pabrik sarung. Ada juga sajadah yang jadi
pabrik sajadah. Ada yang pakai sorban, itu ada pabrik sorban. Ada yang pakai peci, maka berbagai peci yang beraneka ada. Ada yang pakai mukena, maka komoditi mukena. Dari Tasikmalaya itu sampai luar biasa ke Tanah Abang berapa ribu kodi itu. Kan itu. Untuk apa? Itu tandanya orang yang akan sholat. Ada alatnya, ada. Kemudian ibadah zakat. Ibadah zakat juga sama. Ada yang harta yang dizakatinya jelas, muzakinya ada yang mustahik zakatnya ada, bahkan ada gedungnya Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Bajis, ada peduli apa, pokoknya banyak sekali. Ya, itu yang mengelola apa? Zakat. Di Kemenag ada, di ini juga ada, itu tentang zakat dikelola oleh pemerintah ada. Gitu. Kemudian haji, apalagi kalau haji. Itu mah sangat luar biasa. Karena berhaji itu harus ke Makkah, maka ongkosnya pun itu dikelola oleh pemerintah. Ada yang pakai ONH plus, ada Puroda dan sebagainya. Kemudian kementerian juga mengadakan urusan haji, kan gitu. Sampai ada KBIH. Bahkan sebelum berangkat ada jas alma maternya. Kemudian disitulah berebut orang-orang yang akan mengantarkan al-hujjaj, para haji, calon haji, menggunakan bisnya. Didatangkan para pengamannya oleh bupati setempat secara seremonial diberangkatkan. Dari Kemenang dan sebagainya. Itu ibadah haji sangat nampak sekali. Ditayangkanlah nanti lagi di Arafah, lagi di Muzdalifah, lagi tawaf, ada gambarnya, lagi sa'i ada gambarnya. Tuh. Tapi coba sekarang puasa. Mana puasa? Saya mau tanya, urusan puasa di Kemenag ada enggak? Jurusan di sini Menteri Perpuasaan. Ada enggak di situ? Kantor puasa ada enggak? Panitia puasa ada. Kalau hari kurban ada kurban. Panitia puasa Ramadan enggak ada itu. Berpuasa itu adalah dirinya yang tahu dengan dirinya. Pertanyaan, Bapak, banyak sekali di bulan Ramadan ayat panitia takjil, ya, ada tarawih. Itu keberkahan dari puasa, bukan syarat dan rukun puasa. Tarawih itu sholat, takjil itu sedekah, bukan puasa. Rame-rame di sini, memberikan takjilnya atau iftar, berbuka puasa di mana-mana. Sekarang di kafe banyak yang berpuasa, nanti bukanya puasa atau berbukanya di kafe. Cuma saya sedikit menghimbau, apabila yang akan berbuka puasa dari tanggal 10 ke sana banyak yang mau buka berpuasa. Coba lihat dulu kafenya yang ada musolanya yang besar, kafenya yang lengkap lah, untuk wudunya ada. Cari rumah makan yang lengkap, musolanya besar. Jangan begini,
itu yang buka puasa itu ratusan orang, itu musolanya cuma buat 3 orang, yakin itu akan tertinggal sholat maghribnya. Berjejer itu, wah, sana keluarga di situ di bawah semua, teman-teman. Apalagi kalau kita ini buka puasanya dengan sambil reuni itu, teman-teman gitu, ya CLBK, apalagi di situ ngobrolnya yang banyak. Setelah itu maka terlewat, apabila terlewat sholat maghrib ini bahaya. Kalau dia puasa tapi tidak sholat, sama dengan orang pakai jas tidak pakai celana, ya? Itu jangan sampai. Berbuka puasa itu sunat untuk bareng-bareng itu, ya iftarnya atau gitu. Tetapi kalau mengejar sunat kemudian yang wajibnya dihilangkan, ini bahaya. Tolong nanti kalau yang akan mengadakan panitia yang ada di sini yang akan buka puasa, cari tempat yang strategis, mana yang untuk sholatnya baik. Kemudian di situ juga apabila kalau bisa mengadakan tarawih bersama di situ, luar biasa. Nah, itulah kalau puasa itu nggak ada sebetulnya panitia puasa. Maka jelaslah itu bahwa puasa itu as-saumu li wa ana azzibihi, Allah yang membalasnya. Puasa ini tidak bisa diawasi oleh siapapun, ya? Keamanan apapun tidak bisa mengawasi. Keamanan polisi, tentara untuk mengawasi puasa supaya tidak batal, nggak bisa. Orang bisa aja ke dalam toilet, di toiletnya minum 3 gelas, keluar tidak ada tanda-tanda dia apakah batal atau tidak, nggak ada tanda-tandanya. Anak habis sekolah masuk ke kamar, ya dia makan cincau 2 gelas, nggak ada kelihatan, gitu, ya. Jadi betul-betul puasa itu adalah Allah yang tahu dan dirinya yang tahu. Tuh. Maka dengan demikian itu puasa itu seringkali ada yang syaratnya itu mereka itu yang ya manis tatoan, bukan manis tatoan, itu yang kuat, al-qudrah ala kuas ala saum, al-qudrah ala saum, yang mampu untuk berpuasa. Siapa yang mampu? Orang yang berniat betul. Aduh, bagaimana kalau yang sakit? Nggak boleh dinyatakan oleh yang sakit oleh sendiri, harus ke dokter. Ditanyakan dulu, dok, kalau ini saya berpuasa boleh atau tidak? Harus ke dokter. Apalagi ini lagi hamil, itu datang ke dokter. Nih kebetulan contohnya kalau dokter kandungan ini ke dokter Rizki, itu Pak Dokter Rizki datang gitu, nanya, bagaimana dok kalau saya ini sedang hamil kemudian saya puasa boleh atau tidak? Kata dokter ini boleh. Kurang, kalau bisa batalin aja bu, karena kandungannya lemah ibu. Tuh gitu. Maka itu yang menentukan sebetulnya tidak sendiri. Kalau bisa konsultasi dulu dengan dokter, gitu. Bagaimana kalau kehamilannya sudah 7 bulan, udah 8 bulan, datanglah ke dokter, kan gitu. Jangan ditentukan oleh sendiri. Saya tidak puasa, kenapa? Sakit, katanya pamangkana maridon au ala safarin, apabila sakit apa? Sakit kaki ini kekeongan, kata Joni ini kekeongan. Akhirnya saya tidak batal puasa. Bukan sakit itu, ya sakit. Kamu kenapa batal puasa? Sakit hati, saya tadi ditolak, kata si Asep. Kata Asep, saya sakit hati makanya tidak puasa. Nggak bisa, nggak ada di dalam fikih sakit hati batal puasa, kan gitu. Orang yang boleh berpuasa dibatal itu harus ditentukan oleh hal-hal yang bersifat itu.
Ya, kecuali dirinya memang nggak kuat, gitu, nggak kuat. Orang yang sudah ya usianya sangat tua renta gitu. Tapi di hadapan saya ada sesepuh kita ini usianya 86 tahun di depan ini. Beliau ini wah puasanya terus menerus. Malu lah kalau kita yang usia 25 tahun kenapa nggak bisa berpuasa. Beliau lah ini sesepuh saya ini Raden Mugni ini udah usianya 86 tahun tetapi tetap berpuasa. Ya, kalaupun nanti ada orang yang sedang sakit itu datang ke dokter, Pak, dok gimana? Nah, saya mau tanya juga kepada dokter ini, Mbak mau dioperasi itu harus puasa? Ditanyain itu. Istri saya waktu itu mau dioperasi di sesar, puasa dulu katanya kalau ya. Ada yang mau dioperasi itu biasanya suka puasa. Saya mau nanya ke dokter itu kenapa harus puasa dulu? Kan gitu. Ya. Padahal puasa kan menjadi lemah karena tidak minum tetapi nggak tahu rahasianya apa. Kalau yang mau dioperasi itu harus puasa katanya. Ya. Nah, itu hebat juga ilmu kedokteran itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang perlu kita sampaikan bahwa ini namanya hadis qudsi ya, bahwa puasa ini betul-betul namanya ibadatus sirriyah. Ibadatus sirriyah itu adalah ibadah yang sangat rahasia dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampak puasa itu. Ya. Puasa itu tidak nampak. Ada pertanyaan dari Asep ini, Pak, kalau yang puasa kan suka lemes. Tidak setiap orang yang puasa lemes. Bahkan ada orang yang lemes dia tidak puasa. Ada orang yang tetap seger tapi dia berpuasa. Saya punya waktu dulu itu saya punya 5 orang pekerja, tukang tembok, tukang bangunan. Yang 3 tidak berpuasa, yang 2 berpuasa. Pada saat jam 4 itu yang seger itu yang berpuasa karena menantikan. Yang 3 itu loyo sekali. Wah, loyo sekali. Padahal dia tidak puasa. Kata saya, kenapa? Itu yang tidak puasa itu loyo. Yang berpuasa segar bugar. No, itu bedanya. Luar biasa. Makanya ada bahasa hadis. Itu sumu tasihu. Saya sengaja ambil hadisnya yang pendek-pendek biar bisa ke bawah itu. Kalau yang panjang-panjang nggak terbawa. Sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, tasihu maka bakal sehat. Yakin seyakin-yakinnya. Apakah ini benar atau tidak? Banyak orang yang punya mah kronis tapi lagi puasa sekarang jadi sehat. Itu ada. Mungkin pertama rahasia Allah, yang kedua niatnya baik. Ada orang yang mau puasa sebelum puasa dibatalin, mahnya kambuh lagi. Kenapa? Dia bilang, padahal dia tidak punya penyakit mah. Tapi yang jam 9 dia bilang, saya tidak puasa sekarang. Kenapa? Suka ini apa mah? Padahal tidak mah. Dia tentukan sendiri. Dia punya penyakit mah, dicek ke dokter mahnya sangat kronis. Kenapa? Karena dia sendiri keyakinannya bahwa dia berpenyakit. Tapi ada orang yang punya penyakit. Saya akan buktikan bahasa Rasulullah SAW. Sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, tasihu, bakal sehat. Itulah, mudah-mudahan pada hari ini kita semua yang hadir di sini sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat ekonominya, ya, tegar segalanya.
Kita di bulan Ramadan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan dijadikan sesuatu hal perjuangan kita menjadi perjuangan untuk kita masuk surga semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Syai'un lillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.